hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat kan? Iya dong pastinya Kak. Dong Kak, bener. Iya, adik-adik kira-kira bisa tebak gak ya hari ini sekolah minggunya tema apa ya? Ayo ada yang bisa tebak nggak? Apa ya Kak ya? Apa ya? Kelihatan nih dari kita pakaiannya. Iya, mulai minggu ini, mulai bulan November, nanti sekolah minggu itu tema-temanya adalah tokoh-tokoh Alkitab. Nah buat adik-adik yang mau tahu minggu ini siapa tokoh Alkitabnya, ikutin terus ya sekolah minggunya. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami semua. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkatilah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita lanjut sekolah minggunya, kita nyanyi lagi yuk Kak, biar semangat. Ayo, Oke Kak, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Tin? Kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Oke. Adik-adik berdiri ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, sekarang kita mau ngapain lagi, Kak? Sekarang Kita persembahan dulu deh Kak. Oke deh, kalau gitu adik-adik semua siapin persembahannya ya. Kita sambil persembahan mau nyanyi lagu apa, Kak? kita mau nyanyi lagu Bersyukur. Persiapkan persembahan di tangan kanan ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Oke. Nah, setelah ini kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita mau berdoa buat persembahan kita dulu, Kak. Oke. Kalau gitu adik-adik semuanya ambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, kepada Papa Mama, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Tuhan, biarlah
persembahan ini dapat dipergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan berkati kami selalu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah nyanyi nih, terus sudah kasih persembahan. Ya. Sekarang kira-kira kita mau ngapain lagi ya Kak? Kita mau dengar cerita, Kak. Wah asik, siapa yang mau dengar cerita? Kak. Wah adik-adik pasti semua mau dengar cerita. Iya, Kak, tapi sebelum dengar cerita kita mau nyanyi lagu dulu ya, Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, makin besar buahnya. Berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, ayo duduknya yang rapi. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji nama-Mu, sudah memberi persembahan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, kisah hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Dimulai ketika Paulus dan Silas tiba di Filipi. Paulus dan Silas sudah melakukan perjalanan yang jauh sekali untuk mengabarkan cerita tentang Kristus. Pada hari Sabat, mereka menemukan sebuah tempat ibadah orang Yahudi. Nah, di depan situ ada banyak perempuan-perempuan yang sedang berkumpul. Kemudian Paulus dan Silas menghampiri mereka dan berbicara untuk memberitakan cerita tentang Kristus. Di antara perempuan-perempuan itu ada seorang bernama Lydia. Dia adalah seorang penjual kain ungu yang berasal dari kota Tiatira. Lydia memperhatikan cerita yang disampaikan Paulus dan membuka hatinya untuk mengenal Kristus. Setelah itu, ia memberi dirinya dan seisi rumah untuk dibaptis. Setelah dibaptis, Lydia merasakan sukacita dalam hatinya. Lalu, Lydia mengajak Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya, karena ia tahu bahwa Paulus dan Silas telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, gimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Dari cerita tadi kita bisa lihat bahwa Ibu Lydia itu adalah perempuan yang mau dengar-dengaran. Iya Kak, tadi juga aku lihat Bu Lydia itu memperhatikan banget gitu dengan seksama waktu cerita tentang apa tadi? Kristus ya? Iya, cerita Kak. tentang Kristus. Nah, kalau adik-adik di rumah bagaimana nih? Adik-adik dengar-dengaran gak sama mama papa di rumah? Kak Kevin, tapi bukan cuma sama orang tua. Nah, itu sama siapa lagi? Adik-adik juga harus dengar-dengaran sama guru di sekolah. Oh iya betul. Apalagi kalau kelas online harus lebih fokus lagi. Iya. Betul adik-adik. Senang sekali ya hari ini karena aku belajar sesuatu yang baru tentang Kristus. Semenjak aku mengenal lebih dekat dengan Kristus, hidupku menjadi lebih damai sejahtera dan lebih sukacita. Nah adik-adik, tadi adik-adik memperhatikan gak waktu Ibu Lydia mendengarkan cerita dari Bapak Paulus? Ibu Lydia berani sekali ya. Iya ya Kak,
Ibu Lydia walaupun dia berbeda dari yang lain, dia berani menjadi pengikut Kristus. Iya. Nah, adik-adik yang di rumah, gimana? Adik-adik berani menjadi pengikut Kristus seperti Ibu Lydia? Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil melalui kisah Ibu Lydia hari ini adalah kita harus mau untuk saling dengar-dengaran, berani tampil beda, dan merasakan kasih Yesus yang mengubah hidup kita. Yuk, setelah kita mendengar cerita, kita berdoa bersama-sama. Ayo ambil sikap doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, melalui kisah Ibu Lydia pada hari ini yang diceritakan melalui kakak-kakak, kami mau Tuhan belajar untuk dapat saling dengar-dengaran, berani tampil beda dan merasakan kasih Yesus yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Tuhan, bantulah kami untuk terus belajar mengenal setiap kasih Tuhan dan penyertaan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi sumber berkat juga untuk setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kan adik-adik sudah dengar cerita ya kak? Ceritanya tentang apa ya? Tentang Ibu Lydia yang berani menjadi pengikut Kristus kan Kak? Iya benar, tapi selain Ibu Lydia berani, Ibu Lydia juga mau dengar-dengaran. Terus Ibu Lydia juga setelah tahu cerita tentang Kristus, Ibu Lydia berubah jadi orang yang lebih baik, yang sukacita. Nah, hari ini aktivitasnya juga tentang itu loh aplikasinya. Nah, tapi ada dua kita aktivitasnya. Yang pertama, aktivitas untuk adik-adik kelas kecil, batita-balita. Yang kedua, aktivitas untuk adik-adik kelas besar. Apa ya aktivitas untuk adik-adik kelas kecil ya? Nah, ini dia. Ini gambar apa ya, Kak? Gambar orang bukan Kak? Iya, gambar wajah orang. Nah, karena tadi kita mau belajar seperti Ibu Lydia ya, seperti Lydia yang dengar-dengaran pakai apa sih? Pakai telinga. Terus kita kalau memperhatikan juga harus fokus pakai mata. Nah, makanya kita menggambar wajah. Nah, adik-adik tugasnya mewarnai gambar wajah. Adik-adik bisa minta mama, papa, atau kakak untuk menggambar wajahnya ya. Nah, Kak Christine bantuin Kak Gia untuk warnain wajahnya ya. Oke Kak. Kak Gia mau bantu adik-adik yang kelas besar untuk buat aktivitas. Oke. Nah, untuk yang kelas besar, kita mau buat pohon perubahan. Nih ada pohonnya. Nah, tugasnya adik-adik menggambar pohon. Terus adik-adik gambar daun-daunnya. Nah, di daun-daunnya ini nanti adik-adik tulisin kira-kira adik-adik mau berubah jadi orang yang seperti apa, jadi orang yang lebih baik. Seperti tadi Ibu Lydia. Ibu Lydia berubah jadi pribadi yang lebih baik. Yuk kita gambar sama-sama ya. Yang pertama kita gambar batangnya dulu. Kita gambar batang. Yang besar aja nggak apa-apa supaya nanti adik-adik bisa tulisnya banyak. Nah, terus setelah gambar batangnya, nanti adik-adik gambar daun-daunnya. Daunnya terserah adik-adik mau ada berapa, supaya nanti adik-adik bisa tulis. Nah, di dalam daunnya ini nanti adik-adik tulis, aku mau lebih rajin belajar. Terus bisa juga aku mau dengar-dengaran. Terus bisa juga aku mau rajin berdoa. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa warnain deh. Misalnya daunnya warna apa ya? Kuning deh. Oh, ada orange aja. Adik-adik warnain daunnya. Kak Kristen sudah selesai belum? Belum kok, lagi belum ya. rambutnya. Iya, adik-adik juga nggak usah buru-buru ya.
diwarnain. Terus bisa juga adik-adik gambar daun-daun hiasan lagi. Terus jangan lupa tadi batang pohonnya juga diwarnain. Oke, kalau sudah, terus adik-adik gunting deh. Kalau adik-adik yang masih belum bisa pakai gunting, bisa minta mama papa juga untuk guntingin gambar adik-adik. Atasnya sudah? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik kelas kecil bisa tempel gambarnya ini di dinding atau di tempat yang adik-adik bisa lihat, supaya adik-adik tetap ingat kalau kita harus dengar-dengaran, harus memperhatikan. Nah, kalau adik-adik yang kelas besar, kalau sudah digunting daun-daunnya, adik-adik bisa lem pakai double tip. Terus adik-adik tempel deh di batang pohon yang tadi adik-adik sudah gambar. Nih. Ya, nempel. Oke. Gini ya contohnya ya. Nih, tapi bisa banyak. Nanti kayak Kak Tia punya yang banyak kayak gini. Nanti adik-adik bisa tulis, adik-adik kira-kira mau berubah jadi apa ya. Nah, kalau sudah nanti adik-adik bisa tempel di dinding supaya adik-adik juga ingat kalau adik-adik harus jadi orang yang baik, harus mau berubah karena adik-adik sudah mengikut Kristus. Gitu deh adik-adik. Jangan lupa nanti gambarnya bisa di-tag ke Instagram Komisi Anak GKI Gejayan ya. Nah adik-adik, tadi kita kan udah dengerin cerita nih, terus udah aktivitas juga kan Kak? Iya. Sekarang waktunya kita berpisah sama adik-adik yang di rumah Kak. Ya, sedih. Ya, tapi kita sebelum berpisah, kita berdoa dulu yuk Kak. Oke, Kak. Kalau gitu adik-adik yang di rumah ambil sikap berdoanya ya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami masih dapat mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau sertai selalu adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak sekolah minggu yang pelayanan. Kiranya biarlah kasih-Mu selalu hidup di dalam kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita berpisah sama adik-adik, kita juga mau nyanyi satu lagu terakhir, Kak. Oke, lagu apa tuh Kak? Kita mau nyanyi lagu Perubahan Besar di Kehidupanku. Oke.